Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, ekonomi Anda membaik, kesehatan Anda membaik juga. Seluruh relasi-relasi dalam hidup Anda membaik, bukannya memburuk. Saudaraku, edisi kali ini adalah edisi jalan-jalan karena saya sekarang berada di kota Bandung, lebih tepatnya di Cimahi, di Rumah Retret Wisma Pratista milik Romo-Romo Ordo Salib Suci atau OSC yang mungkin Anda kenal salah satu dari mereka. Saudara-saudaraku, izinkan saya boleh berbicara kepada Anda untuk memperkenalkan kepada Anda salah satu sifat yang sangat melekat dalam diri Allah. Sifat inilah yang menjadi alasan dari segala tindakan-tindakan Allah yang kita bisa baca dalam kitab suci. Sifat inilah yang tidak bisa dipisahkan dari Allah. Hal-hal yang lain yang bertentangan dengan sifat ini pasti tidak bisa menempel, tidak bisa bertahan dari hidup Allah sendiri. Salah satu sifat itu dalam ungkapan bahasa Latin disebut Deus Caritas Est. S itu bentuk to be. Kalau dalam bahasa Latin itu to be-nya itu di belakang. Deus itu subjeknya, caritas itu kata sifat, Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang terkasih, percayalah Allah yang menciptakan kita, Allah yang membentuk kita, Allah yang merencanakan semua kehidupan kita, Allah yang merancang semuanya itu, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang mau menebus turun ke dunia, lahir dalam diri seorang bayi, Yesus Kristus Tuhan kita di hari Natal, adalah Allah yang penuh dengan kasih. Perlu saya catat di sini saudara-saudara, kasihnya Allah itu tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disamakan dengan kasih manusia. Karena sangat amat berbeda. Meskipun manusia seolah-olah kalau lagi bucin gitu ya, sama pasangannya semua-mua juga dikasih. Semua-mua dikasih hatinya, hartanya, semua. Tapi tetap itu semua tidak bisa dibandingkan dengan kasih Allah. Minimal kasih manusia ini memancarkan kasih Allah. Tetapi manusia secanggih apapun tidak bisa memahami seutuhnya, mengungkapkan seutuhnya kasih Allah ini. Kasih Allah mengagumkan tapi sekaligus misteri. Mengapa orang-orang jahat kok masih boleh hidup di dunia ini? Kenapa orang-orang yang punya dosa seberat apapun masih bisa menikmati dunia ini? Di balik itu saudara-saudara ada kasih Allah yang tidak terukur. Kita manusia dengan pikiran kita yang super canggih sekalipun tidak akan bisa memahami rencana kasih Allah buat tiap-tiap manusia. Termasuk kasihnya buat saya dan kasihnya untuk Anda. Nah saudara-saudaraku, untuk bisa memahami sifat Allah ini, Allah adalah kasih. Paling mudah adalah coba kita duduk hening sejenak. Berhenti sejenak dari semua tindakan, kegiatan-kegiatan kita, kesibukan-kesibukan kita. Kasihlah waktu barang 5-10 menit, coba diam, coba merenung sejenak. Bagaimana pengalaman kasih Allah dirasakan oleh manusia? Apakah Anda pernah mengalami kasih Allah? Jangan tunggu sakit kanker stadium 4 lalu sembuh. Wah Romo, saya sangat dikasih oleh Allah. Romo hutang saya sudah Romo tiba-tiba dihapus. Wah Romo itu kasih Allah Romo. Saudara-saudaraku yang terkasih, kecenderungan manusia memahami kasih Allah itu cenderung yang besar-besar. Padahal buat Allah kasihnya nyata. Bukan soal besar ataupun kecil, tapi kasihnya nyata. Untuk hidup saya dan juga untuk hidup semua manusia, bahkan semua makhluk. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengalami pengalaman kasih adalah kata kunci buat kita memahami Allah adalah kasih. Saya percaya setiap imam, setiap biarawan, setiap biarawati mampu meninggalkan segala-galanya. Berani menanggapi panggilan Tuhan. Karena apa? Karena mereka berangkat dari pengalaman dikasihi.
Biasanya kami diajak untuk mengolah bahwa diri manusia, kemanusiaan kami dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya, dengan segala jatuh bangun dan pergulatannya, dosa yang paling pahit sekalipun, dosa yang paling gelap sekalipun, kemanapun kita berlari sejauh mungkin dari Allah, saat kita menjauh dari Allah, di situ saudara-saudara biasanya seseorang mengalami pengalaman dikasihi. Orang yang mengalami pengalaman dikasihi, meskipun dia itu pendosa, dia akan merasa tidak pantas untuk dikasihi. Jadi, langkah pertama adalah sadar diri kita ini adalah seorang pendosa, kita ini dikasihi. Tahap yang kedua, lalu yang ketiga yang harus muncul, yaitu betapa tidak pantasnya kita memperoleh kasih yang sebesar itu. Jadi, mungkin kita berdosa sudah sering romo. Kita ini mengalami pengalaman-pengalaman kasih sudah sering romo. Tapi tahap yang ketiga ini, yang sering kali tidak bisa muncul begitu saja dari reaksi spontan dalam diri kita. Perlu retret, perlu rekoleksi 5 hari, 6 hari, bahkan retret 30 hari. Setiap imam itu harus retret 30 hari sebelum tahbisan. Di situ kita merasakan aku ini dikasih oleh Allah. Meskipun aku berdosa, dari situ lahirlah Tuhan, aku tidak pantas memperoleh kasih seperti itu. Ketidakpantasan inilah yang pada akhirnya membawa kita pada poin yang keempat, yaitu rasa syukur. Sebab bisa jadi si jahat itu bekerjanya, kamu tuh gak pantas mendapat kasih sebesar itu. Lalu kita mundur, lalu kita menarik diri, kita malu, kita malah menjauh dari Tuhan, kita bersembunyi dari kasihnya. Tapi saudara-saudara, diperlukan rahmat yang lain, yaitu rahmat bersyukur. Karena memang sungguh-sungguh kita tidak pantas memperoleh kasihnya, tapi Allah tetap mengasihi kita. Apapun kita, segelap apapun kita, sekelam apapun kehidupan dan masa lalu kita. Syukuri. Tuhan, aku bersyukur. Itu level yang keempat ya. Aku bersyukur Tuhan sejadi-jadinya buat kehidupanku, buat kelahiranku. Bahkan bisa bersyukur terhadap pengalaman-pengalaman dosa sekalipun di masa lalu. Pengalaman kehilangan, pengalaman kebangkrutan, pengalaman hancur lebur. Di situ titik syukurnya apakah bisa sampai di situ? Maka diperlukan retret. Jangan kayak orang makan cabai gitu ya. Aku mau ada rasa sesal dalam hati. Aku mau ada rasa syukur. Sampai kayak orang makan cabai di pinggir jalan gitu. Lalu kepedesan. Gak bisa. Kalau begitu biasanya muncul tenggelam. Nanti kok tobat kumat. Tetapi kalau Anda sep kursus evangelisasi pribadi, kursus pendidikan kitab suci KPKS, atau Emmaus Journey, atau apapun lah, ada kesempatan retret rekoleksi, gunakan, lakukan. Meskipun saya tahu Anda sibuk sesibuk-sibuknya, susah cari cuti, susah cari waktu. Kalau itu ada, Anda adalah pribadi yang dirahmati, gunakan sungguh-sungguh kesempatan itu. Jangan sibuk ngobrol, jangan sibuk foto-foto, jangan sibuk sama yang lain. Karena saya jadi ingat terakhir saya retret di Pratista ini waktu saya SMP. Waktu itu apakah Anda tahu, ini yang gak banyak saya ceritain ini. Di SMP, itu namanya juga anak SMP ya, retret di Pratista, kan itu bangunannya besar sekali, dingin, adem lah pokoknya. Sekamar bertiga, yang gak tidur kami main kartu. Nah, udah lagi main kartu sampai jam 12 malam, tiba-tiba kamar dibuka sama frater pembimbingnya waktu itu. Dan kami disuruh pulang jam 12 malam. Gara-gara main kartu waktu retret. Anak SMP bayangin. Kata siapa, Romo Joseph gak pernah bandel. Pernah bandel juga. Tapi waktu itu kami nangis-nangis ya. Kami nyesel. Kami berjanji besok gak lagi. Akhirnya fraternya, ya udah, kalian tidur. Jangan main kartu lagi. Ini peringatan terakhir. Saudara-saudara, jangan kayak saya waktu SMP. Rugi. Kalau dapat kesempatan retret, gunakan. Berdoa, hening, jauh dari rumah kita, jauh dari rutinitas kita. Saya masih sering lihat
Orang-orang Jakarta, orang-orang kota itu yang super sibuk itu retret aja masih bawa laptop. Retret masih handphone sana sini. Kan sayang. Udah retretnya jarang, kesempatannya sudah langka, begitu ada dikasih retret masih sibuk sama yang lain-lain. Nah, kembali ke tadi. Setelah menyesal dan juga bersyukur saudara-saudara, disitulah muncul level yang kelima, pertobatan sejati. Inilah yang disebut sebagai kasihlah yang mendorong manusia pada pertobatan. Pertobatan bukan karena takut dihukum. Bertobat bukan karena mau masuk seminari. Bertobat bukan karena takut diomelin istri. Bertobat bukan karena takut di penjara. Bukan itu kok. Kalau sekedar itu, kita akan mengulangannya lagi di kesempatan yang lain lagi. Kalau yang membuat kita takut itu nggak ada di samping kita. Tapi kalau kita bertobat, bertransformasi, karena kita ini dikasihi, pertobatannya sungguh berbeda. Itulah poinnya saudara-saudara yang mau saya angkat dalam kehidupan kita di tahun 2025 ini. Anda baca kitab suci, Anda rajin berdoa, Anda rajin ekaristi, Anda rajin ke gereja, Anda rajin pelayanan, Anda rajin bagi-bagi kebaikan. Semuanya itu harus landasannya adalah kasih Allah yang turun pada diri kita. Meskipun kita tidak pantas, meskipun kita hina, tapi kasih itu membuat kita bersyukur. Karena kita tidak pantas tapi Allah tetap mengasihi, itulah yang membawa kita pada pertobatan sejati. Jadi 5 tahap saudara-saudara, jangan sampai hilang satu. Kalau hilang satu ini nanti nggak lengkap lagi. Kalau hilang satu itu nanti ada yang kurang, ada yang timpang. Maka kalau kita dalam pelayanan, kita dalam sebagai imam, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai apapun juga, hidup kita didasarkan pada pertobatan karena kita dikasih. Percaya deh, kalau Anda lihat pastor, pasti pastornya beda. Kalau Anda lihat pewarta, pasti pewartanya beda. Kalau Anda melihat seorang pelayan sabda, pelayanannya sangat berbeda. Kalau Anda melihat seorang suami yang bertobat karena dia mengalami dikasih oleh Allah, dia jadi suami beda banget. Daripada dia takut sama istri, dia takut ketahuan, dia karena kapok gitu ya. Beda. Pertobatan yang seperti ini biasanya pertobatan yang lebih langgeng saudara-saudara. Lebih panjang, lebih konsisten, lebih nggak kumat-kumat. Jadi kuncinya adalah sadari pengalaman kasih. Nah, satu hal yang membuat kita semakin peka terhadap pengalaman kasih adalah dalam hidup kita harus menjadi cermin supaya kasih Allah itu terpancar dalam hidup kita. Ya, dalam hidup bagaimana nih? Kata-kata, pikiran, menggunakan indera-indera, menggunakan tubuh kita. Apakah semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan, semua yang kita perbuat itu sesuai dengan pertobatan kita yang sejati atau tidak? Karena bisa aja di depan orang-orang bertobat. Wah, tobat pokoknya alim. Pakai sekarang kalung salibnya gede banget. Kemana-kemana nenteng kitab suci. Ikut kursus sana, ikut kursus ini. Manusia bisa saja bersembunyi di balik topeng-topeng itu. Kalau udah begitu, kejahatannya bisa berlipat-lipat. Kelemahannya betul-betul bisa memanipulasi. Maka orang akan jatuh lagi dan jatuhnya biasanya lebih sakit daripada sebelumnya. Maka saudara-saudara, tadi apa aja coba? Allah adalah kasih dan kita ini dikasih oleh Allah. Kemudian kita manusia mengalami kasih yang tidak sama dengan kasih manapun di muka bumi ini. Yang ketiga muncul sebuah rasa sesal, ketidakpantasan. Yang keempat rasa syukur. Yang kelima pertobatan sejati. Nah 5 ini yang harus kita perjuangkan sepanjang tahun 2025. Saudara-saudara percayalah, coba Anda baca kitab suci setiap hari, coba Anda lakukan. Dari bulan Januari 2025, coba konsisten tapi nyanyi, jangan angot-angotan, jangan inget doang, kalau sesuai mood doang, tapi konsisten. Anda mau jam berapa? Saya tantang Anda misalnya jam berapa? Anda bisanya jam berapa? Jam 9 malam?
udah pulang belum? Udah Romo. 9 malam udah tidur belum? Kayaknya belum Romo. Nonton drama Korea aja bisa jam 1 malam. Jam 9 malam coba ya kita baca kitab suci bareng-bareng dari tempat kita masing-masing. Apa yang didengar di Bible Learning, Anda ulang. Buka di kitab sucinya. Buka, baca. Coba, Tuhan beri aku rahmat supaya aku bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu dari sabda-Mu yang aku baca. Coba dari bulan Januari, tiap hari jam 9 malam di tempat Anda masing-masing. Kalau yang di Bali, kalau yang di Surabaya, kalau yang di Australia, kalau yang di Papua, pasti waktunya beda-beda ya. Maka jam 9 malam patokannya udah menyelesaikan semua tindakan, kegiatan, kesibukan sudah sampai rumah mudah-mudahan dan belum tidur, baca kitab suci tiap hari di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Coba nanti cek di tahun 2025 akhir di bulan Desember, saya yakin hidup Anda pasti berubah, rezeki-rezeki Anda, pundi-pundi Anda akan menjadi gemuk, berkat-berkat Anda akan berkelimpahan. Karena namanya rezeki datangnya dari Tuhan Sang Maha Kasih. Tuhan siap memberikan, mengasihi kita dengan rahmat-rahmatnya. Tapi apakah manusianya siap untuk menerima rahmat itu? Sebab saudara-saudara, kalau manusianya tidak siap menerima rahmat, bisa jadi rahmat berkat ini akan jadi hal-hal yang merugikan manusia itu sendiri. Maka jadikan bejana. Ada lagunya ya. Jadikan aku bejana supaya rahmat-Mu turun atasku. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau Sang Maha Kasih. Mulai Januari hidupku penuh kasih. Aku percaya setiap pagi aku akan melihat kebaikan Tuhan. Aku akan memancarkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan semakin nyata dalam hidupku karena aku hadirkan selalu dalam segala tindakan dan pelayananku. Percayalah di akhir tahun hidup Anda berubah. Sungguh-sungguh berubah. Mungkin mukanya berubah. Jadi lebih sering senyum. Gak lagi ngeluh. Gak lagi protes. Gak lagi marah. Gak lagi ngamuk-ngamuk gitu ya. Saudara-saudara, memang hidup kadang-kadang tidak bisa kita pahami. Tiba-tiba kita kehilangan pasangan hidup. Kita kehilangan orang tua. Kita kehilangan anak di saat kita belum siap. Nah di situ pengalaman pahit itu seringkali merenggut kasih kita. Seolah-olah Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan gak adil sama kita. Justru di saat seperti itu Tuhan mau bicara kepada kita. I love you. I love you. I love you. Aku mengasihimu. Meskipun engkau sedang membenci aku. Engkau sedang menjauh daripadaku. Engkau sedang berpaling muka. Aku tetap mengasihimu sampai kapanpun. Salah satu rahasia Romo Yosef waktu saya mengalami mujizat kesembuhan adalah yaitu ada bisikan, Yosef, I love you. Nah itu dia. Coba dalam doa, dalam keheningan, apakah kita sampai mendengar suara Tuhan? Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Bukan cuma didengar oleh telinga, tapi dirasakan oleh hati. Dialami oleh seluruh tubuh kita. Disitulah akan terjadi mujizat yang luar biasa. Saudara-saudara, ada satu lagu yang selalu saya suka ya. Coba saya nyanyiin buat Anda ya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Deus Caritas Est. Allah adalah kasih. Ulang-ulangi itu dalam hidup Anda, dalam doa-doa Anda, dalam isak tangis Anda, dalam sukacita Anda, dalam pengalaman kesendirian, jatuh gagal, mau bangkit lagi, mau melangkah lagi. Ulangi kata-kata ini.
Deus caritas est. Allah adalah kasih. Engkau Bapa yang mengasihi aku. Tidak ada kasih seperti Engkau. Amin, amin, amin. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye, Tuhan berkati. Besok saya akan bawa Anda kemana? Silakan lihat ya. Bye.